Ya, halo semuanya. Jadi hari ini gue bakal bahas mengenai coding question gitu. Jadi ceritanya waktu itu gue mau persiapan coding interview nih. Terus pas gue lihat soal-soalnya, wah ada yang menarik. Jadi gue cobain soal-soalnya. Jadi problemnya mengenai array. Jadi di sini konteksnya gue bakal dulu jelasin problemnya apa, keluarannya pengen kayak gimana, serta nanti gue bakal jelasin step by stepnya, mulai dari cara trivial sampai nanti gue bakal coba improve algoritmanya biar lebih efisien. Jadi problemnya kayak gini. Ada sebuah array yang hanya dapat melakukan satu operasi, yaitu menggeser setiap isinya, elemennya, sejauh satu unit ke arah kiri. Sebagai contoh, apabila sebuah array yang isinya 1, 2, 3, 4, 5 dilakukan rotasi ke kiri sebanyak 2 kali, maka array menjadi isinya 3, 4, 5, 1, 2. Kemudian diberikan sebuah array A yang terdiri dari n buah integer dan sebuah number D, di mana D merupakan banyaknya rotasi ke kiri yang dilakukan. Kembalikan sebuah array dari rotasi hasil tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Kita punya array A yang isinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita shift ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi 2 kita shift, 3 kita shift, 4 kita shift, 5 kita shift. Sedangkan 1 bagaimana? 1 akan kembali ke urutan paling terakhir. Menjadi 2, 3, 4, 5, 1. Sekarang kita shift lagi 1 kali. Menjadi 3, 4, 5, 1, 2. Nah, sini ada contoh yang lebih panjangnya lagi. Hanya ada berapa puluh nih di sini. Terus kita shift 10 kali. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jadi constraint-nya panjang array-nya bisa sampai 10 pangkat 5. Kemudian maksimum shift-nya itu sebanyak n-nya. Jadi sebanyak panjang array-nya. Kemudian besar angka setiap elemen itu bisa mencapai 10 pangkat 6. Nah, sekarang kita bahas dulu algoritmanya pertama. Anggaplah kita memiliki array panjangnya 5, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita ingin shift dia sebanyak 1 kali. Gimana caranya? Cara paling gampangnya adalah kita copy dulu. Angka paling pertama, 1 ini, kita copy dulu. Kemudian, untuk setiap elemen sisanya, di sini, kita geser di sini, kita geser ke sini. Yang ini bakal kita geser ke sini. Dan seterusnya sampai habis. Kita geser 2. Kemudian kita geser 3. Kemudian kita geser 4. Kemudian terakhir kita geser 5. Kemudian satunya bagaimana? Satunya akan kita tempatkan di paling belakang. Nah, apabila ingin melakukan shift sebanyak 2 kali, lakukan pekerjaan yang sama seperti tadi. Jadi, kita copy dulu sekarang temnya jadi 2. Kemudian, kita geser 1, geser 1, geser 1, geser 1. Kemudian, 2-nya bakal kita masukkan ke dalam sini. Sehingga nanti hasilnya adalah 3, 4, 5, 1, dan 2. Nah, untuk codingannya, seperti apa kode programnya? Berarti yang pertama, kita membutuhkan sebuah variabel bernama misalkan temp. Kita sebut saja temp. Temp kita isi dengan angka elemen pertama dari vektor integer A. Jadi di sini gue udah bikin sebuah function yang namanya adalah rotleft. Dia menerima parameter berupa array-nya atau vektornya kalau dalam C. Kemudian
banyaknya shift yang akan dilakukan. Jadi pertama kita akan memasukkan dulu sebuah temnya, itu adalah A ke 0, atau elemen pertama dari vektor tersebut. Kemudian, sebanyak elemennya, dari J sama dengan 1 sampai J kurang dari size-nya, kita shift ke kiri. Elemen sebelumnya kita isi dengan elemen sekarang. Selanjutnya, elemen terakhir kita isi dengan tem yang sudah kita isi dengan elemen pertama tadi. Dan semua itu kita lakukan sebanyak D min min, atau sebanyak jumlah dari D-nya. Nah, pertanyaannya, apakah program ini jalan? Jawabannya adalah jalan. Dan menghasilkan jawaban yang benar untuk setiap tes kasusnya. Namun, apabila kita melihat dari efisiennya kode program ini, untuk melakukan looping sebanyak D kali, itu membutuhkan waktu sebesar ON. Dan untuk looping sebuah array-nya itu membutuhkan waktu ON juga. Sehingga karena ON di dalam ON, maka kode program ini memiliki kompleksitas sebanyak ON kuadrat. Yang tentunya kita harus hindari, karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk tes kasus yang lebih besar. Nah, sekarang gue bakal coba improve dari kode gue yang tadi. Siapa tahu bisa menjadi lebih baik. Nah, dengan menggunakan vektor pada C++, menambahkan setiap elemen pertama ke bagian paling belakang. Kemudian, kita hapus elemen paling pertama. Nah, kalau pada Java, ini bisa menggunakan struktur data queue. Jadi sama seperti mengantri. Kalau mengantri kan, namanya yang paling pertama keluar duluan kan. Jadi first in, first out. Yang paling terakhir ngantri ya paling terakhir untuk diladanginnya. Nah, algoritmanya seperti ini. Jadi, mungkin kita memiliki vektor sebanyak 5. Terus kita copy dulu satu ini, lalu kita taruh di paling belakang. Ini untuk satu kali shift kan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Satu yang pertama kita buang. Sehingga kode programnya jadi seperti apa? Yang pertama, kita masukkan dulu A ke 0, atau elemen pertama. Dan kita pushback. Pushback itu artinya kita masukkan elemen paling pertama ke elemen paling terakhir. Kemudian, kita hapus elemen yang paling pertama, atau a.begin. Dan kita loop sebanyak jumlah D-nya, jumlah banyak shift-nya. Kemudian kita mereturn vektor hasil shift-nya. Dan kita mendapatkan sebuah kode program yang memiliki kompleksitas ON, atau hanya sebanyak shift-nya, atau sebanyak D-nya. Karena untuk melakukan operasi pushback dan erase hanya membutuhkan O1. Oke, sekian untuk hari ini. Jadi ini adalah solusi yang paling efektif untuk penyelesaian soal left rotation array. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya lewat kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin memberikan soal untuk dibahas, langsung aja bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM IG. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe. Nanti gue bakal bikin pembahasannya. Oke, sekian teman-teman semua. Thank you.